Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Sore. Selamat datang di webinar kita yang ke-7. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya sore hari ini. Semoga dapat sebelum kita memulai memulai webinar kita kali ini, saya akan memberitahu rules-nya seperti apa ya. Nanti kita ketika ada pembicara 1 dan pembicara 2. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah mau mulai bisnis, uangnya dari mana, ya seperti itu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman kalau punya bisnis atau mau pengen bikin usaha atau apa, bisa nanti kita akan diberitahukan oleh 2 pembicara kita yang nanti akan saya bacakan CV singkatnya. Untuk pembicara pertama yaitu atas nama Pak Tinton Ramadan. Mungkin kita di sini lebih kelihatannya muda semua nih ya, kayaknya di sini anak-anak muda semua, mahasiswa semua ya. Dan mungkin juga beberapa ada yang seorang pebisnis ya, mungkin di sini atau mungkin ada yang anak sekolah. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Untuk selama kita webinar nanti, dimohon untuk teman-teman mematikan audionya, dan kalau misalnya memungkinkan dan tidak keberatan boleh dibuka videonya, namun tetap audio dimatikan ya, sampai nanti ada sesi tanya jawab yang akan kita lakukan. Oke teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, saya Yori Pusparani. Saya akan memimpin webinar kali ini mulai dari 15.30 sampai dengan selesai nanti teman-teman ya. Dan untuk absen nanti kita akan share linknya itu di pukul 16.00 ya. Jadi teman-teman bisa ke link tersebut nanti sebagai absen, dan juga nanti akan ada hadiah nih ya teman-teman untuk teman-teman yang mengikuti challenge dari kita nanti, dari pembicara kita nih teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar lagi. Oh ya, sama satu lagi saya mau ingetin teman-teman, terima kasih juga yang udah follow Instagram kita di @sla.academy. Buat teman-teman yang belum mungkin bisa di-follow Instagram kita di @sla.academy dan subscribe YouTube kita di SLA Academy. Mungkin teman-teman bisa melihat di sana kira-kira kita nanti akan ada webinar-webinar terus setiap minggunya. Nanti teman-teman bisa mengikuti acara dari kita, lihat dari Instagram kita. Oke teman-teman semua, saya akan mulai dengan pembicara kita pertama nih. Tadi seperti yang saya udah bilang ya ke teman-teman semua, namanya Kak Tinton Ramadan. Ya, saya akan bacakan sedikit, bukan bacakan ya, mungkin kita kenalan dulu nih. Siapa sih Kak Tinton itu? Emang dia seorang apa sih kok sampai bisa nge-sharing ini tentang bisnis ya? Jadi mungkin teman-teman saya akan menjelaskan dulu. Beliau adalah seorang dosen juga ya, seorang dosen dan praktisi online bisnis. Nah, jadi teman-teman mungkin nanti kalau misalnya ada bisnis, pengen berbisnis atau memulai bisnis, bisa nanti sharing ke Kak Tinton dan Kak Febri nanti ya. Terus kemudian beliau memiliki perhatian dan minat pada bidang bisnis dan kewirausahaan, khususnya usaha rintisan yang diprakarsai oleh anak-anak muda Indonesia. Nah, teman-teman semua di sini Kak Tintonnya juga masih muda. Jadi nanti bisa mungkin bisa bahasanya jangan sampai kita kaku ya, teman-teman semua bisa panggil Kak Tinton, dan panggil saya juga Kak Yori. Nanti juga ada bicara kita kedua yaitu Kak Febri. Ya, beliau juga seorang dosen ya, seorang dosen di Prodi Manajemen, seorang entrepreneur juga. Jadi beliau udah malang melintang lah di dunia dosen, di dunia bisnis ya. Mungkin teman-teman nanti bisa share apapun. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau mau sharing tentang apapun, bisa lemparkan di kolom chat ya, teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memanggilkan Kak Tinton Ramadan. Kak Tinton, apakah udah siap Kak Tinton? Say hi. Halo Kak Yori dan teman-teman semua, terima kasih. Ya, halo Kak Tinton, udah siap ya Kak Tinton? Saya lempar Kak Tinton untuk memberikan materinya nih ke teman-teman semua yang udah nggak sabar dengerin gimana sih memulai bisnis tapi
uangnya tuh dari mana, kita nggak tahu kira-kira. Oke, Kak Tinton? Oke. Oke, saya persilakan Ya. kepada Kak Tinton atas waktunya. Selamat mendengarkan webinar ke-7 kali ini. Oke, terima kasih Kak Yori buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di webinar ke-7 dari SLA Academy. Perkenalkan, nama saya Tinton Ramadan, saat ini sebagai dosen dan juga praktisi di online bisnis. Dan hari ini saya pengen share sesuatu sama teman-teman, mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya buat teman-teman. Saya izin share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman semua? Judul temanya itu adalah uangnya dari mana gitu ya. Lebih fokusnya lagi adalah kalau kita mau mulai bisnis, uangnya dari mana nih? Berarti keadaannya adalah kita saat ini mungkin modalnya terbatas atau bahkan sama sekali nggak punya uang dan pengen nyoba berbisnis tapi semangatnya udah berapi-api gitu. Jadi saatnya nyari uangnya dari mana. Nah, kita bakal ngebahas itu bareng-bareng. Hari ini tadi seperti yang sudah kenalin ya sama Kak Yori, ada 3 orang nih yang hadir di webinar kali ini. Ada saya, Kak Tinton, kemudian ada Kak Yori sebagai moderator dan fasilitator di webinar kali ini, dan juga ada Kak Febri nih. Nah, nanti teman-teman akan sharing tentang bagaimana kita bisa dapetin uang untuk memulai bisnis kita. Jadi ada di agendanya seperti ini ya. Tadi ada pembukaan, kemudian ada sesi 1 dari saya, sesi 2 dari Kak Febri, dan kemudian ada tanya jawab jika memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pertama ya. Boleh ya teman-teman, ya langsung aja ya biar cepat. Jadi sesi pertama ini pertanyaan kuncinya adalah gitu ya, bisa nggak sih berbisnis jika belum punya uang? Boleh nggak ngasih pendapatnya nih teman-teman, mungkin di chat room, bisa Kak atau gimana? Atau nggak bisa gitu. Kira-kira bisa nggak sih kita berbisnis jika saat ini kondisinya kita belum memiliki uang gitu. Nah ini sekalian ngecek juga apakah teman-teman sudah hadir di ruangan ini atau belum ya. Oke, dari Kak Abdul Razak, bisa Kak? Wah ini senang nih saya semangatnya. Terus dari Kak Cherry, Rosemary, bisa Kak misal jadi reseller dan dropshipper? Oke. Kak Amalina, Heti, wah udah banyak banget yang jawab sekarang. Terima kasih buat partisipasinya teman-teman. Semangatnya bagus banget, mindsetnya bagus banget. Teman-teman berarti semangat gitu ya. Dan yakin, optimis orang-orangnya. Mudah-mudahan suatu saat benar-benar jadi pengusaha yang sukses nih kita semua. Amin. Menurut saya bisa, tapi mungkin lebih sulit menurut Nur Aziz nih ya. Memang betul sih kalau punya modal secara logis itu jadi lebih mudah ya. Dan emang akan jauh lebih sulit, tapi ya nggak ada salahnya untuk kita usaha untuk mencoba. Bisakah asal punya banyak teman dan semangat yang kuat? Nah, ini dari Siti Kolia. Kemudian dari Ayu, bisa sih dropshipper tapi nggak maksimal lah ya, karena lebih senang kalau punya modal sendiri. Ya betul. Jadi emang modal itu berpengaruh, tapi kalau kita nggak punya modal tapi pengen usaha, berarti kita mesti cari caranya nih untuk bisa memulai itu ya. Oke. Dan yang terakhir dari Kak Agnes mungkin untuk sesi kali ini, yang penting ada niat Kak. Iya, jadi semua dari niat pertama-tama ya. Makasih semuanya setelah berpartisipasi. Jadi kita udah sepakat ya kalau belum punya uang dan mau mulai bisnis itu memungkinkan gitu ya. Dan itu udah jawaban dari teman-teman sendiri ya, bukan dari saya gitu. Jadi saya nggak mau memaksakan bisa gitu. Tapi teman-teman emang udah punya keyakinan sendiri kalau walaupun belum punya uang tetap masih bisa mulai bisnis dengan caranya masing-masing ya tadi ya. Yang penting ada niat, yang penting punya banyak teman, semangat, bisa jadi reseller atau dropshipper. Dan itu juga yang jadi latar belakang kita ngadain webinar ini. Karena kalau kita bilang nggak bisa gitu ya, mungkin sesinya udah berhenti di sini gitu. Jadi udahan gitu ya. Nggak seru juga ya, nanti teman-teman pasti protes gitu loh. Kok gini doang webinarnya gitu ya. Jadi kita cari
jawaban panjangnya gitu ya, gimana gitu ya untuk kita ngakalin gitu kondisi di mana saat kita nggak punya uang tapi tetap mau berbisnis. Jadi kalau versi SLA Academy gitu ya, untuk ngakalin kondisi ini paling nggak ada 4 cara nih. Nah 4 cara ini yang akan kita bahas nih. Di sesi 1 ada cara pertama aturan 150, kemudian dan traveling cash. Kemudian nanti di sesi 2 sama Kak Febri ada eksplorasi diri dan cinta segitiga nih maksudnya apa aja, ayo kita cari tahu ya. Nah yang pertama, cara pertama nih buat teman-teman, biar punya kesempatan untuk dapat modal untuk berbisnis adalah make aturan 150. Maksudnya apa nih aturan 150? Nah ini berdasarkan teorinya Dunbar. Ini antropolog gitu ya asal Inggris tentang teori lingkaran sosial. Nah ini pernah juga digunakan sama sosial media yang dulu sempat terkenal dan hits di Indonesia ya salah satunya yaitu Pet gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat sama media sosial Pet, nah ini media sosial Pet itu menggunakan teori lingkaran sosialnya Dunbar ini. Jadi menurut Dunbar gitu ya, kita punya batas gitu ya, di mana jumlah teman yang mungkin kita bisa berteman dengan baik dan atau bisa punya hubungan yang cukup bagus gitu ya sama orang itu dan angka itu adalah 150 gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini gitu ya nih. Lingkaran sosialnya si Dunbar gitu ya, mulai dari 5 orang yang terdekat sama kita gitu ya, mulai dari mungkin ibu, ayah, kakak, pasangan dan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian lingkarannya mulai meluas ke lingkaran kedua, ke orang-orang teman-teman terdekat yang sering kita ngobrol, kemudian teman-teman biasa, dan juga sampai yang 150 ini adalah teman-teman yang masih kita secara reguler bisa berkontak-kontakan gitu ya. Sampai kemudian sampai 1.500 batasnya kalau di teori Dunbar ini, orang-orang yang bisa kita kenali lah seenggaknya. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari itu juga berarti udah masuk influencer kali ya. Nah, terus apa hubungannya gitu ya lingkaran sosialnya si Dunbar ini nggak punya uang dan kemudian berbisnis gitu. Apa hubungannya? Maksudnya apa gitu? Nah, jadi maksudnya adalah kita harus benar-benar bisa memanfaatkan 150 orang dari lingkaran 1, 2, dan 3 kita ini yang paling dekat dengan kita untuk kita maksimalin sebagai fondasi untuk kita ngebangun bisnis kita gitu ya. Jadi kalau dari kasus saya gitu ya, waktu itu saya juga nggak punya modal nih untuk memulai bisnis sama saya gitu ya. Jadi saya kemudian berarti nggak bisa bikin produk gitu. Saya ngambil produk aja orang lain betul kayak tadi kata teman-teman jadi dropship atau reseller, tapi lebih tepat dropship karena saya nggak beli duluan. Kemudian saya ambil beberapa gambarnya aja dan kemudian karena anak saya sebenarnya anaknya nggak terlalu gaul gitu ya, temannya nggak terlalu banyak. Jadi saya nyoba untuk ke orang-orang paling dekat aja, ibu, terus kakak-kakak saya karena saya anak bungsu gitu ya, dan pasangannya dan istri saya gitu. Dan juga saudara-saudara atau tetangga terdekat nih, jadi area yang cukup dekat sama saya, yang saya pikir bisa ngebantu saya untuk dapetin modal nih. Jadi ya saya minta tolong aja ke mereka dan saya siapin semacam starter pack untuk mereka mau ngebantu saya jualan gitu ya. Jadi ini kemudian saya 50-50 gitu, sharing profit-nya gitu ya. Jadi ya saat itu, dari beberapa orang ini aja gitu ya, akhirnya bisa menghasilkan 100 penjualan, yang untungnya itu buat saya 50.000, buat mereka 50.000, dan itu menghasilkan Rp5.000.000 untuk modal awal kita, berbisnis. Ini tadinya kita nggak ada modal ya, kemudian akhirnya kita coba untuk mendekati orang-orang yang secara naluriah bakal mau ngebantu kita. Umumnya ya gitu ya, umumnya gitu ya, mereka akan dengan senang hati mau ngebantu kita nih. Nah, jadi coba gitu ya, explore gitu apakah ada orang-orang yang emang benar-benar bisa ngebantu kalian dan itu coba dimaksimalin aja gitu. Dan di sini dari 100 penjualan sebenarnya, lebih banyak di 2 saudara yang jago jualan ini. Jadi saya emang, dari 100 penjualan 50%-nya berasal dari mereka. Dari 2 orang saudara saya ini
dan 50-nya dari yang lain. Sementara saya sedikit banget karena sebenarnya nggak bisa ngejual ke teman atau gimana gitu, saya agak sulit gitu ya. Nah akhirnya benar-benar ngandelin mereka dan dapat modal awal. Modal awal ini dalam pikiran saya jangan benar-benar dikonsumsi semua ya, jadi harus diputar lagi untuk bisa dapetin lingkaran sosial yang lebih luas lagi. Jadi nggak putar-putar di situ aja, karena kita nggak bisa ngandelin mereka terus nih. Mungkin cuma sekali aja atau 2 kali dan harus ada jeda beberapa bulan gitu ya. Oke. Nah, misalnya kalau dalam kasus saya sendiri dari 5 juta itu kemudian saya manfaatkan untuk beriklan di Facebook Ads. Nah, di Facebook Ads ini kita bisa setting gitu ya, mau jangkau siapa. Kalau dalam teori STP itu segmenting, targeting, positioning, ini benar-benar dilakuin gitu ya di Facebook Ads. Terus kemudian juga bikin video dari influencer. Ya, sekarang kan bisa ya kita nawarin project ke influencer 50 atau 100.000 untuk mereka bikin video, terus dapat barangnya juga dan mereka udah mau, udah banyak gitu ya mau. Dan bikin website, set on yang diperlukan, SEO hosting, SEO checkout, SEO tools lain yang diperlukan. Dan akhirnya saya bisa punya bisnis sendiri gitu ujungnya. Nah, tapi ini cuma salah satu cara sih. Jadi nggak perlu ngikutin vlog-vlog kayak gini. Jadi teman-teman bisa lagi ngembanginnya dengan cara yang lain, misalnya ngembangin dengan cara di sosmed, di marketplace, dengan cara paid promote, atau bahkan ya bikin bisnis konvensional yang misalnya buka tempat gitu ya, tempat makan dan lain sebagainya dengan franchise. Nah, kemudian dari hasil itu 5 juta itu alhamdulillahnya kemudian bisa berkembang gitu ya, menghasilkan sebuah bisnis kecil buat saya online gitu ya, karena sebagai seseorang yang mungkin saya bisa bilang introvert, bisnis online ini ya ngedukung saya banget sih, jadi saya nggak terlalu banyak berinteraksi sama orang gitu ya. Saya bisa menggunakan tools-tools yang lain untuk bisa menjangkau orang-orang, bikin iklan dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa berkembang menjadi sebuah bisnis dengan omset sekitar 40 sampai 90 juta per bulan. Nah, ini bisnis kecil gitu ya, dengan marginnya sekitar 16% profit utamanya. Caranya jadi seperti itu ya, dari nol, kemudian dengan aturan 150 ini, teman-teman kemudian benar-benar memanfaatkan atau memaksimalkan lingkaran-lingkaran terdekat teman-teman untuk bisa membangun fondasi bisnisnya. Nggak hanya uang, tapi ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain gitu ya, bikin testimoni dan lain sebagainya. Benar-benar manfaatin aja orang-orang terdekat dari teman-teman. Oke, itu cara yang pertama ya. Jadi ini dari pengalaman pribadi. Nah ini saya coba ngambil studi kasus juga dari bisnis-bisnis yang lain untuk memperkaya webinar kali ini. Yaitu cara kedua, biar teman-teman bisa bikin bisnis walaupun saat ini masih kekurangan modal, adalah dengan cara namanya traveling cash. Nah maksudnya apa? Apakah cash dalam artian uang ini jalan-jalan atau seperti apa? Nah maksudnya adalah teman-teman harus benar-benar tahu gitu ya, rute dari uang ini gitu. Jadi prinsip utama dari traveling cash ini adalah cash in gitu, uang masuk ke dompetnya teman-teman, ke rekening gitu ya, atau dompet virtualnya teman-teman harus selalu terjadi lebih dulu daripada teman-teman ngeluarin uang atau cash out gitu ya. Jadi di cara traveling cash ini teman-teman benar-benar harus memperhatikan jalannya uang gitu ya. Dan memastikan kalau uang harus masuk terlebih dulu ketimbang keluar. So ada 3 kasus gitu ya yang bisa kita pakai. Ada kasusnya GoPro, kasusnya Eyewear Zule, ini brand fashion lokal di Bandung, dan juga dropship via credit card. Yuk kita lihat masing-masing ya dari kasusnya. Nah yang pertama di GoPro ini ceritanya adalah ini bisnis yang cukup unik cara pengembangannya. Karena si GoPro ini bermain di pasar internasional dulu, ketimbang jualan secara domestik. Gitu ya. Jadi mereka langsung main ekspor dan di pasar lokalnya mereka malah belum ada. Ini logikanya terbalik sih dari bisnis pada umumnya, di mana mereka lebih nguatin akar dulu di pasar domestik, baru kemudian main di pasar internasional.
Tapi GoPro malah sebaliknya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu ternyata bisnisnya lebih menguntungkan jika mereka mengembangkan bisnis secara internasional dulu. Saat itu ya, mungkin saat ini bisa berubah. Jadi saat itu GoPro hanya bikin prototipe produknya, bikin gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian mereka minta pabrik untuk ngebuatin kamera GoPro-nya gitu ya. Nah, saat itu mereka langsung juga nyari masarin produk itu tersebut. Dan mereka dapat konsumen dari Hong Kong gitu ya. Nah, konsumen dari Hong Kong ini ngebayar uangnya ini di depan. Jadi sebelum itu barang dikirim, uangnya udah dibayar duluan. Nah, sementara itu mereka kan kalau bikin barang itu harus ngeluarin uang ya. Tapi nyatanya itu bisa diakalin dengan cara apa? Dengan cara ternyata si pabrik ini mau nerima kalau pembayarannya ini bisa jatuh tempo dalam jangka waktu 30 sampai 90 hari. Jadi saat barang itu diserahkan ke si GoPro sama pabriknya, mereka belum wajib bayar barang itu gitu. Mereka bakal wajib bayarnya setelah 30 hari atau 90 hari. Nah, sementara itu mereka saat ngejual malah dapat bayaran duluan. Padahal barang belum dikirim. Nah, karena dari skema ini mereka dapat cash in duluan, baru cash out-nya belakangan. Nah, mereka bisa dapat uang dulu gitu ya. Jadi mereka ngembangin bisnis dengan cara tersebut gitu ya. Nah, akhirnya mereka berkembang pesat sampai saat ada ya dan dapat profit dari cara seperti itu. Nah, ini jadi si Nick Woodman, si foundernya GoPro ini benar-benar memperhatikan bagaimana bisnisnya itu berjalan. Nah, yang kedua, Airwear Zule sebenarnya ini udah umum sih digunain sama teman-teman semua juga mungkin udah pernah ngelakuin ini, yaitu pre-order sebenarnya. Jadi ceritanya waktu itu si Zulkarnain ini lagi kesulitan nih, jadi dia diusir dari kosannya gitu ya, dari sebuah wawancara yang saya lihat, tonton gitu ya. Dan cuma megang uang sekitar 20 ribuan gitulah. Karena ingin bertahan hidup, akhirnya dia nyoba untuk ngejualin gambar-gambar di Google. Jadi gambar-gambar pakaian, dan udah ditawarin aja ke teman-teman, pokoknya ada yang mau beli nggak, nanti gue buatin deh. Nah, teman yang tertarik kemudian pesan ya dan memberikan DP atau pembayaran full. Nah, dari sana akhirnya si Zulkarnain ini bisa dapat modal ya untuk muterin bisnisnya itu. Jadi si Zulkarnain dapat working capital dari DP dan atau pembayaran full dari teman-temannya untuk bikin bisnis yang bajunya itu. Nah, sekarang usahanya itu pun sudah berkembang sangat pesat ya, udah miliaran dan juga udah banyak banget pegawainya. Nah, cara pre-order ini atau jualan gambar, jualan video ini sebenarnya nggak cuman digunain di industri fashion aja sih. Dan kalau teman-teman menyadarinya masih banyak sih industri-industri lain yang menggunakan cara seperti ini ya. Contohnya mungkin properti gitu ya, belum ada gitu ya bangunannya dan juga tapi udah dijual gambarnya. Dan dari sana mereka bisa dapat working capital. Oke, dan yang ketiga itu dropship dengan credit card. Sebenarnya dropship sendiri kalau itu model yang lama nggak perlu modal bisa. Jadi kalau proses pembayarannya transfer ya. Jadi orang mau beli kemudian transfer dulu uangnya dan kemudian kita kirim. Maka kita nggak perlu uang. Cuman saat ini lagi ngetren yang namanya COD. Gitu ya, apalagi lihat aja tuh Tokopedia ngiklanin COD mulu tuh. Saya ngeliat iklan mulu tuh COD-nya Tokopedia dan Shopee gitu ya. Jadi emang ini lagi meningkat pesat banget proses pembayaran dengan COD. Nah, masalahnya kalau proses pembayaran dengan COD, teman-teman mesti bayar dulu tuh barang. Masalahnya kalau kita nggak punya uang nih, gitu kan, gimana caranya nih? Nah, ternyata itu bisa diakalin dengan cara menggunakan kredit card ini. Jadi kalau kredit card ini kan punya jatuh tempo nih, sama kayak si pabrik tadi ngasih jatuh tempo 30 hari gitu ya. Si Sisi juga ngasih jatuh tempo sebulan gitu, baru kita bayar bulan depan. Dengan cara ini kita beli barangnya ya nggak perlu ngeluarin uang, tapi dengan menggunakan kredit card aja. Dan kita punya jatuh tempo sebulan, baru bayar tagihannya.
Dan kita nanti dapat pembayaran dari konsumennya nggak apa-apa, agak berjarak. Kalau COD kan sampai barang itu diterima dan kemudian baru dibayar di tempat. Bahkan bisa diakalin lagi, misalnya ada beberapa kurir yang ngasih pembayaran di depan gitu. Jadi misalnya kalau COD kan berat nih modal di pengusahanya biasanya. Jadi kurir-kurir itu biar dipilih sama si pengusaha-pengusaha online ini, mereka nawarin nih pembayaran, gue bayarin 50% lu deh gitu. Kalau COGS kita 50% dari dari profit kita, ya itu benar-benar udah dibayarin sama si kurirnya. Jadi udah kita pakai CC, terus kita dibayarin sama si kurir, uang kita jadi banyak duluan nih. Gitu. Nah di sini yang perlu ditingkatkan adalah kedewasaan. Jangan sampai karena megang uang jadi banyak, padahal itu adalah ada sebagian yang merupakan hutang, teman-teman jadi kalap dan akhirnya pada saat jatuh tempo nggak bisa bayar. Itu adalah sesuatu yang berbahaya sih di sini dengan menggunakan sisi ini dan juga memanfaatkan fitur yang dikembangkan sama kurir. Jadi saat COD kita udah dibayarin duluan sama si kurir saat ngambil barang dari kita 50%. Kayak gitu ya, ini tadi udah di penjelasan dari tadi sama sih yang saya jelasin tadi. Gitu sih. Oke, itu mungkin sharing dari saya 2 cara untuk bisa ngakalin kondisi kita yang lagi kekurangan modal untuk bisa lanjutin bisnis. Untuk sesi 2 yang akan dibawakan oleh Kak Febri, nanti ada 2 cara lagi. Sebelum itu saya kembalikan dulu ke Kak Yori. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat sore teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Tinton. Jadi tadi Kak Tinton, teman-teman boleh tolong di mute audionya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Tinton sudah memberikan tadi ada tadi saya kalau bisa saya simpulkan sedikit ya teman-teman ya. Tadi Kak Tinton udah bilang mau mulai bisnis dari mana, itu yang pertama yaitu aturan 150. Yang kedua ada traveling cash. Jadi utamakan cash in dibanding cash out. Jadi tadi ada studi kasus juga yang di share oleh Kak Tinton soal GoPro, terus eyewear Zule, sama tadi yang terakhir saya lupa Kak Tinton. Kredit card Kak. Oh ya, CC ya, oke, kredit card. Oke, terima kasih sekali Kak Tinton. Nanti saya masuk ke pembicara kedua nih. Oke, teman-teman mungkin belum mengenal nih siapa sih sosok pembicara kita kedua. Tadi saya udah sempat sebut-sebut di awal Kak Febri ya. Siapa sih Kak Febri ini? Namun sebelumnya sekali lagi saya minta tolong kepada teman-teman nanti selama pembicara memaparkan materinya, teman-teman diminta untuk teman-teman nanti saya minta tolong untuk teman-teman mematikan audionya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baru nanti kita akan mempersilahkan teman-teman semua untuk mengaktifkan audionya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum saya lempar ke Kak Febri, saya akan membacakan sedikit CV singkatnya Kak Febri ya. Siapa sih sosok Kak Febri ini? Kak Febri ini adalah lulusan S1 Ilmu Manajemen Universitas Gunadarma Jakarta, kemudian S2 Magister Manajemen Universitas Gunadarma Jakarta, yang ketiga S2 Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, Import Export Diploma ICI Institute Sydney NSW Australia. Kemudian juga Kak Febri juga seorang kandidat doktor Ilmu Manajemen Universitas Pancasila Jakarta. Jadi kalau saya ngebacain CV-nya Kak Febri ini cukup panjang ya. Jadi mungkin saya hanya sampai situ dulu aja memperkenalkan Kak Febri ini siapa. Tanpa panjang lebar, mungkin Kak Febri bisa say hi dulu untuk udah pasti ya, tapi Kak Febri bisa dengar saya? Oke. Ya. Baik, kalau udah, saya persilakan kepada Kak Febri untuk memaparkan materinya. Baik. Terima kasih Kak Yori untuk kesempatannya sore hari ini membawakan sesi kedua webinar kita.
Kepada teman-teman semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat. Baik, saya akan membawakan sesi kedua ini menambahkan dan sedikit melengkapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tinton. Apa yang disampaikan oleh Kak Tinton tadi sudah cukup komprehensif sebenarnya gitu kan. Tapi ada sedikit nanti akan saya coba untuk tambahkan begitu ya. Oke, next, kita tolong. Nah, jadi kalau kita bicara tadi ya, Kak Tinton di awal memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Bisa nggak sih sebenarnya kita memulai bisnis dengan tanpa modal? Kan seperti itu tadi pertanyaannya Kak Tinton. Lalu teman-teman bisa mengatakan ya kan bisa. Betul. Memang apa itu namanya artinya kalau kita bicara modal itu dalam skala yang kecil yaitu uang begitu kan, ya kan? Sebelum kita apa itu artinya punya uang kita mau apa itu namanya mau mulai, ya kan? Ada modal yang lain, ya kan? Ada yang modal yang lain begitu kan. Jadi modal itu memang bukan cuma uang begitu. Uang penting, tapi modal yang awal ya kan untuk kita mau mulai bisnis bukan hanya uang. Tadi teman-teman sudah mengatakan ada yang bilang ya kan bagaimana ya kan kita nanti dengan jejaring, ya kan connection, lalu ada semangat, ya kan menjadi dropship, ya kan dan lain sebagainya. Itu betul sekali begitu kan. Jadi modal bisnis bukan hanya uang. Oke, next. Nah, seperti ini. Dari gambar ini sebenarnya kita bisa melihat ya kan, ini gambar ini dua gambar yang menceritakan hal yang sangat apa ya, sangat kompleks begitu, ya kan. Artinya contoh misalnya di gambar yang pertama begitu kan, ada ya kan laki-laki ya kan yang kedua di gambar kedua dan perempuan ya kan, yang pertama ini jual duren ya kan, yang kedua ini dia jual makanan begitu kan. Ya, mungkin mungkin saja mereka ini barang duren atau makanan ini bukan milik dia. Ya kan? Nah, betul. Tadi itu dari Mbak Mona Carolina, ya kan? Kasih apa itu namanya? Kasih clue itu kan good looking, ya kan? Jadi kita lihat di sini. Modal tidak hanya uang, ya kan? Good looking, ya kan? Kemampuan kita berkomunikasi itu juga modal. Jadi mungkin kedua orang ini laki-laki dan perempuan yang ada di gambar ini, ya kan? Ini barang ya kan yang mereka jual bukan milik mereka. Tapi mereka yang menjualnya ya kan, lalu karena mereka memiliki kelebihan dalam tanda kutip gitu kan ya. Nah, mereka memiliki artinya di sini nilai tambah dalam tanda kutip yang bisa mereka artinya jual, dalam tanda kutip ya bisa mereka jual begitu kan. Akhirnya apa? Barangnya laku. Yang duren tadi ya kan pembelinya banyak ya kan mengantri, yang perempuan ya kan dia jual makanan juga seperti itu ya kan banyak yang mengantri itu kan. Nah, seperti itu. Jadi modal ya kan bukan hanya dari uang ya kan. Ada banyak sumber lain ya kan untuk kita bisa memulai bisnis. Ini baru salah satu. Ini baru salah satu. Next. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa modal tidak harus selalu berhubungan dengan uang. Ada hal-hal lain juga yang bisa kita kategorikan sebagai modal. Kalau kita mengacu kepada Osterwalder dan Pickner, ya kan artinya teori ya kan yang ditampaikan ya kan yang paparkan oleh Osterwalder and Pickner dalam buku bisnis model Canvas, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai modal. Yang pertama itu ada modal finansial, tadi itu uang, ya kan. Lalu ada aset fisik. Aset fisik ini misalnya bangunan, ya kan, kendaraan, ya kan, seperti itu. Lalu ada aset non fisik, ya kan. Aset non fisik itu yaitu tadi, ya kan. Nah, gitu kan artinya kita punya pengetahuan, ya kan. Nah, seperti itu, ya kan. Nah, ini SDM dan skill. Nah, seperti itu ya. Sumber daya manusia dan skill, kemampuan, ya kan. Artinya kita punya kapabilitas, ya kan. Itu juga bisa jadi sebagai modal. Next. Nah, key insight-nya apa ini? Jadi jika kita saat ini dalam kondisi tidak memiliki modal atau uang, maka bisa cari bentuk modal lain yang bisa kamu gunakan sebagai modal berbisnis. Gitu. Ya. Jadi jika kita saat ini tidak dalam kondisi tidak memiliki modal atau uang, maka bisa cari bentuk modal lain yang bisa kamu gunakan sebagai modal berbisnis. Seperti tadi Kak Tinton sudah menyampaikan tuh tadi, ya, ada satu contoh. Ada orang yang apa itu anak muda ya kan yang mau diusir dari kosan ya kan karena dia nggak punya duit, tapi dia punya kemampuan.
dia punya skill, ya kan, dia bisa menggambar. Lalu kemudian dia tawarkan, ya kan, kemampuan dia untuk bisa menggambar itu, ya kan. Teman-temannya lihat, ya kan, dari lingkungan kecilnya mereka melihat begitu kan, bahwa wah gambarnya bagus, ya kan. Lalu kemudian apa? Dia bayar, mau dibayar begitu kan, artinya tolong buatkan saya gambar begitu kan. Akhirnya apa? Dia terbebas, ya kan, dari masalah finansial. Kenapa? Karena dia punya skill. Dia punya skill. Nah, ya, dan itu adalah modal. Next. Bagaimana sih? Ya kan jadi pertanyaan lagi. Kita akan muncul lagi pertanyaan. Bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan skill? Artinya apa? Saya ingin ingin memulai bisnis, tapi mungkin saya lagi ada hambatan ya kan untuk memiliki apa itu namanya untuk modal uang, ya kan? Lalu saya ingin mencoba mengembangkan. Saya coba ingin mengembangkan ya kan potensi yang lain yang ada dalam diri saya yang bisa dijadikan modal untuk saya memulai bisnis. Maka kuncinya adalah ya, Anda harus melakukan apa yang disebut sebagai eksplorasi diri. Eksplorasi diri di sini saya bagi menjadi dua bagian ya, akan menjadi dua bagian. Yang pertama 3M dan yang kedua adalah MT. Kita coba bedah satu-satu. Next. 3M. 3M ini singkatan dari mengamati, mengkombinasikan, dan melaksanakan. Ya kan? Kita lihat mengamati. Jadi Anda sebagai seorang entrepreneur atau calon entrepreneur, Anda harus mengeksplorasi dan gali diri sendiri. Dan lingkungan di sekitar kamu. Apa saja modal yang kamu punya atau bisa kamu akses. Nah ini. Jadi kita membaca peluang. Dengan mengamati, kita membaca peluang. Contoh. Apakah kita memiliki keahlian dan modal lain? Misalnya contoh apa? Kita punya hobi, biasa iseng-iseng, atau punya pengalaman, ya kan? Gitu. Misalnya Anda punya hobi jalan-jalan, ya kan? Punya pengalaman misalnya biasa mendaki ke gunung, ya kan? Atau biasa misalnya eksplor alam, ya kan? Lalu kemudian Anda punya pengalaman, Anda tahu bagaimana misalnya menjadi guide, ya kan? Untuk apa itu tour backpacker begitu kan? Lalu Anda tawarkan, nah ini dari hobi. Atau mungkin yang mbak-mbak ya kan hobi masak ya kan, bisa bikin kue, bisa bikin sayur ya kan, bisa bikin makanan ya kan. Dari hobi atau keisengan tersebut ya kan bisa kita tawarkan. Bisa kita tawarkan, bisa kita jual. Begitu kan ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua networking, jaringan. Jadi makanya saya katakan begini ya, KKN itu nggak selamanya buruk. Yang nepotisme itu nggak selamanya buruk. Ketika nepotisme ini bisa kita berdayakan ya kan, bisa kita kondisikan, bisa kita optimalkan menjadi networking. Itu menjadi modal untuk kita memulai bisnis. Networking atau nepotisme tadi dari teman, saudara, keluarga, sahabat, ya kan? Nah ini, ya kan? Siapa tahu dari mereka itu nanti ada yang bisa membantu kamu untuk mengajak atau bisa untuk kita ajak kerjasama. Itu, ya. Lalu yang ketiga, siapa yang bisa ngenalin kamu ke orang yang kamu perlukan? Nah ini networking, ya kan? Seperti jodoh. Nah jadi kan kawan-kawan kan punya pengalaman kita kan, misalnya apa tuh namanya mau apa ya, mau cari pacar begitu kan ya. Nah gitu loh. Kadang-kadang dia kan hadir, ya kan, dari tempat yang nggak kita sangka-sangka. Nah itu, ya kan. Jadi networking ini bisa kita dapatkan dari tempat yang nggak kita sangka-sangka seperti jodoh. Lagi makan bakmi ayam misalnya, lalu kemudian ya kan di depan kita juga ada orang yang lagi sama-sama makan bakmi ayam, lalu bertegur sapa, say hello, ngobrol sana ngobrol sini, ya kan. Oh, ternyata apa? Dia bisa mengenalkan kita misalnya kepada pemodal, investor. Bisa jadi, ya. Jadi jangan pernah tutup ya kan pintu untuk koneksi. Nah itu. Lalu kemudian di mana? Lagi kita bisa dapat apa itu namanya connection tadi, industri tempat kita bekerja. Misalnya teman-teman ada yang sudah bekerja atau misalnya teman-teman ya kan punya magang misalnya begitu yang masih kuliah misalnya nanti kan memulai magang atau sudah pernah magang ya kan. Siapa tahu gitu kan
klien, perusahaan tempat kita bekerja atau tempat kita magang ternyata punya akses ke supplier, ya kan? Punya akses ke supplier dan bisa membantu kita untuk berkomunikasikan, ya kan? Berkomunikasi dengan supplier, ya kan? Sehingga kita bisa dapat barang, bisa dapat kepercayaan gitu ya. Jadi mengamati. Poin penting dari kata mengamati adalah bahwa koneksi itu penting, jaringan itu penting, networking itu penting. Next. Yang kedua, mengkombinasikan. Mengkombinasikan. Artinya apa? Anda misalnya ingin menjadi YouTuber. Ya kan? Anda misalnya ingin menjadi YouTuber. Ya. Kamu kreatif. Ya kan? Percaya diri. Tapi kamu lagi kekurangan modal untuk mulai bisnis. Wah, ya. Jadi apa ini? Kita bisa bikin apa itu namanya konten, ya kan? Kita bisa bikin konten dengan memanfaatkan ya kan links atau connection atau jaringan yang kita miliki. Contoh, ada kawan, ya kan, teman, ya kan, yang punya misalnya kemampuan untuk videografi dan editing. Lalu misalnya ada juga teman yang kebetulan dia punya modal, dia bisa atau dia punya alat ya kan, dia bisa memodali kamu untuk beli alat-alat yang kamu perlu ya kan, dan dia tertarik untuk bekerja sama. Kamu manfaatkan ini, dua pihak ini, ya kan, kita elaborasikan, ya kan, sehingga kamu bisa bikin konten yang bagus, ya kan, bisa bikin konten yang menarik, ya kan, dan konten kamu itu ya kan bisa menarik adsense. Ya kan, bisa menarik apa itu namanya artinya gini view ya, perhatian ya. Nah di situ. Juga di hal yang lain, bukan hanya di YouTuber. Misalnya mau dagang, mau berbisnis, ya kan? Kamu itu orangnya komunikatif. Ya kan? Orangnya bisa menjual, ya kan? Pinter kalau jualan. Nah, gitu, ya. Lalu kemudian kamu manfaatkan lingkungan sekitar kamu. Kamu ajak mereka kerjasama. Kamu ajak mereka untuk berkolaborasi. Mungkin ada teman atau saudara ya kan yang punya modal ya kan untuk misalnya apa itu namanya memodali kamu ya kan berjualan, lalu kemudian juga ada teman atau saudara ya kan yang bisa buat konten untuk membuat iklan ya kan, lalu kemudian untuk memasarkan produk kamu itu di media sosial, kamu elaborasi ya kan. Nah, sehingga dengan kerjasama ini, dengan kita mengkombinasikan ya kan berbagai sumber ini, ya kan yang potensial ini, bisnis kamu bisa jalan, ya, bisnis kamu bisa bertumbuh, sustainable. Next. Lalu kemudian apa? Let get start. Jadi tidak ada bisnis yang bagus sebelum bisnis itu kita mau mulai. Jadi tidak ada bisnis sebelum Anda berani memulai berbisnis. Jadi paling penting adalah apa? Laksanakan. Jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak rencana. Kalau sudah mengamati, sudah mengkombinasikan, ya laksanakan. Jadi jangan hanya ya kan dalam tataran wacana. Kalau bahasa kita ini jangan sampai jadi NATO, no action, talk only. Ya. Jadi artinya apa? Prinsip dalam bisnis adalah laksanakan. Prinsip dalam bisnis adalah ayo kita mulai. Ya kan? Ya. Nanti di tengah perjalanan ya kan ada hambatannya tadi cari solusinya. Ya. Di tengah perjalanan nanti kan ada hal-hal yang perlu diselesaikan, perlu disempurnakan, perlu diperbaiki, ya perbaiki sambil jalan. Tapi yang paling penting adalah apa? Mulai. Tidak ada bisnis yang bagus sebelum bisnis tersebut dimulai. Next. Nah, tadi kita udah bicara 3M. 3M ini akan lebih ampuh jika diiringi dengan MT alias melihara tuyul. Waduh, ini webinar kok agak goib begitu ya. Ini webinar kok jadi bicaranya hal-hal supranatural begitu ya. Tapi jangan salah prasangka dulu. Kita next dulu nih. Kita next. Saya akan jelaskan tentang melihara tuyul ini. Ya. Nah, memang benar Mbak Mona, agak serem gitu kan melihara tuyul. Ya kan? Tapi tuyul di sini artinya apa? Takwa, usaha, yakin, ulet,
dan lincah. Ya. Nah, istilah tuyul ini saya dapat dari Mbah Lasio. Beliau ini seorang petani pisang. Petani pisang yang sukses. Kenapa? Karena dia melihara tuyul. Nah, gitu ya. Dia melihara tuyul. Tuyulnya itu apa? Yaitu tadi. Dia bertakwa, dia lakukan usaha, dia yakin bahwa usahanya akan berhasil, dia ulet, gigih, dan lincah. Gitu, ya. Dan lincah. Oke. Next. Nah, setelah tadi itu kita bicara 3M, lalu kita bicara melihara tuyul, ya kan? Ada cara yang lain. Ini caranya yang lebih heboh ini, ya kan? Ini cara saya ini lebih heboh ini dan biasanya ini paling favorit ini, ya kan? Cinta segitiga, ya. Jadi kita harus melakukan cinta segitiga. Berat ya Mbak Ayu ya? Ya memang agak berat Mbak, memang Mbak. Agak berat memang Mbak ini. Jadi kita harus melakukan cinta segitiga Mbak. Tapi cinta segitiganya yang positif Mbak. Bukan cinta segitiga yang selingkuh. Ya, cinta segitiga ini kenapa? Artinya kita memanfaatkan Pak. Ya kan? Kita memanfaatkan berbagai sumber. Ada 3 sumber utama di sini untuk kita mendapatkan modal usaha. Ya. Untuk kita ini ya artinya mendapatkan modal usaha. Yang pertama kita melakukan nego vendor. Yang kedua kita melakukan apa yang disebut namanya anjak piutang. Yang ketiga kita berkomunikasi atau kita meraih kepercayaan investor. Kita akan jelaskan satu-satu. Next. Nah ini, nego vendor. Ya. Nego vendor ini ketika kamu tadi sudah bisa berkomunikasi misalnya dengan vendor ya kan, dengan supplier ya kan. Nah, misalnya kamu baru dapat pesanan dalam jumlah besar dari Minimart, dari Minimart ya kan, misalnya Indo April ya kan. Nah, misalnya begitu ya. Tapi kamu nggak punya uang untuk memenuhi pesanan mereka. Ya. Mereka minta skema pembayaran ya jatuh temponya 90 hari. Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kamu bisa membiayai begitu banyak stok barang yang akan dipajang ya kan untuk pada rak ya kan Minimart tersebut. Nah, itu tadi. Kamu lakukan nego vendor. Kamu lakukan nego vendor ya kan artinya kamu berkomunikasi ya kan dengan vendor lalu kamu kemudian meminta waktu tenggang. Waktu tenggang untuk pembayaran ya kan. Nah itu ya. Jadi kamu bernegosiasi dengan supplier kamu ya kan. Nah lalu kemudian apa? Kamu sampaikan bahwa ini ada berita bagus ya kan. Ada berita bagus bahwa apa? Produk kita ya kan produk kita mau dibeli ya kan. Ada pihak yang tertarik untuk menjual produk kita, mau membeli produk dari kita, ya kan? Ada pihak yang tertarik, tapi mereka apa? Mereka minta waktu tenggat pembayaran. Jadi kamu coba komunikasikan dengan supplier kamu, ya kan? Minta mereka untuk mendukung dan menerima persyaratan yang sama. Artinya apa? Ya kan? Kalau pembeli kamu tadi minta tenggat waktu 90 hari, kamu juga minta sama supplier kamu. Komunikasikan. Saya juga minta tempo 90 hari untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Jadi begitu uang saya terima, saya lakukan pembayaran. Ya. Artinya apa? Di sini yang paling dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi. Dan yang kedua, Anda sangat apa ya? Artinya apa di sini? Sangat membutuhkan yang disebut namanya trust atau kepercayaan. Itu bisnis. Jadi dalam bisnis kepercayaan itu sangat penting, ya. Nyawa dari bisnis adalah kepercayaan. Ketika satu kali orang percaya dengan kamu, dia akan selalu percaya. Tapi satu kali kamu membohongi, baik vendor atau supplier kamu, maka nama baik kamu juga akan langsung rusak. Next. Yang kedua, bisa melakukan skema anjak piutang. Jadi cinta yang segitiga tadi, ya kan? Cinta pertama kita tadi itu nego vendor. Yang kedua kita lakukan anjak piutang. Anjak piutang itu apa sih Pak? Kan gitu pertanyaannya ya. Skema anjak piutang ini solusi keuangan yang membantu perusahaan untuk menguangkan kas dari piutang produk-produk kamu misalnya di Minimart. Ya. Jadi kamu melakukan anjak piutang. Next. Ya. Satu contoh, ya kan? Misalnya tadi ya kan ada pembayaran 90 hari dari barang yang diterima. Lalu jadikan tagihan kamu sebagai jaminan. Kamu akan menerima uang di muka, ya kan, yang ditukar dengan beberapa persen dari jumlah tagihan sebagai biaya jasa.
Ini memang agak sedikit membutuhkan biaya, tapi anjak piutang ini, ya kan, ini bisa membantu kamu untuk apa? Untuk supaya cash flow kamu tetap lancar, ya. Jadi tagihanmu itu, ya kan, kamu gunakan sebagai jaminan. Tagihanmu itu kamu gunakan sebagai jaminan. Memang kita akan keluar sekian persen, ya kan, ya, sebagai biaya. Tapi ini, ya kan, nilai sisi plusnya adalah pajak piutang ini Anda memiliki cash flow. Anda memiliki cash flow. Ingat, bisnis itu ya, dalam bisnis cash flow itu seperti darah, ya. Kalau udah macet cash flow, nah ini bisnis ini udah langsung apa itu namanya macet juga, ikut macet juga ini. Next. Yang ketiga investor. Kamu bisa mencari investor, ya. Mencari investor ya kan untuk apa? Menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis kamu. Investor itu bisa dari mana? Bisa dari tadi saya sampaikan di awal. Dari keluarga, dari teman, sahabat, ya kan? Dari link kita, connection, networking kita. Makanya dalam berbisnis itu artinya apa? Ya kan? Pandai-pandai untuk berkomunikasi. Pandai-pandai untuk membangun jaringan. Ya, pandai-pandai untuk membangun relasi atau networking. Karena kita nggak tahu. Seperti jodoh kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ketemu orang yang satu klik dengan kita, yang cocok untuk artinya memulai bisnis berbarengan dengan kita, dia berani mendanai apa tuh namanya artinya bisnis kita, karena dia percaya dengan kita. Nah ini, jadi bisa sama-sama ikut berkembang, ya, gitu. Oke. Lalu kemudian ada lagi skema bagi hasil atau pinjaman dan nanti akan kita bahas lebih dalam di webinar-webinar selanjutnya. Jadi sebenarnya nanti teman-teman ya kan seperti tadi Kak Yori bilang begitu kan jangan sampai lupa ya kan untuk follow Instagram ya kan atau follow apa itu namanya media sosialnya SLAA. Kenapa? Karena nanti di situ ada jadwal-jadwal ya webinar-webinar selanjutnya yang nanti akan membahas kita akan membahas lebih dalam. Kita akan membahas lebih dalam. Jadi ini di awal ya. Kalau di awal ini kita bicara bisnis uangnya dari mana, nanti selanjutnya ada webinar yang akan berkelanjutan ya kan untuk apa? Lebih dalam kita membahas begitu kan ya. Kita akan membahas bagi hasil, kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendapatkan pinjaman, kita akan bisa nanti membahas juga nanti ya kan bagaimana ketika kita mau memulai bisnis lalu nanti berhubungan dengan perbankan dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ya. Ini nanti ada challenge ya kan, silakan nanti Kak Tinton dan Kak Yori nanti tugasnya ya kan. Next. Nah, selesai. Sampai sini materi saya kira cukup. Nanti kita akan coba perdalam teman-teman nanti untuk melakukan apa tuh tanya jawab ya kan. Untuk melakukan tanya jawab nanti ada waktu kita untuk tanya jawab ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya akan kembalikan lagi ke Kak Yori. Terima kasih Kak Yori. Selamat sore. Selamat sore Kak Febri. Terima kasih atas materinya. Wah, materi dari Kak Febri ini mengundang banyak sekali kalimat-kalimat yang menggugah kita ya teman-teman ya. Tadi ada yang namanya melihara tuyul, saya juga sempat ketawa nih begitu Kak Febri bilang memelihara tuyul, terus habis itu ada cinta segitiga. Kayak kita tuh bertiga di sini bukan cinta segitiga, kita hanya untuk sharing ya teman-teman ya. Nah teman-teman semua di sini, saya akan ada beberapa pertanyaan udah masuk ke kita. Saya akan mungkin nggak semua akan kita bacakan ya, tapi kalau misalnya ada waktu nanti kita akan bahas semua pertanyaan yang ada di room chat kali ini ya. Mungkin untuk pertama ini ada Kak Alsia Ika Amelia untuk Kak Tinton. Pertanyaan adalah izin bertanya Kak, bagaimana cara kita melawan rasa takut kita untuk keluar dari zona nyaman saat ingin memulai suatu bisnis? Dan ketika kita ingin memulai suatu bisnis dengan bekerja sama, bagaimana cara pembagian tugas atau apapun hal penting lainnya agar ke depan tidak menimbulkan masalah bagi bisnis itu sendiri? Terima kasih, silakan Kak Tinton untuk dijawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Yori, terima kasih juga Aisyah pertanyaannya. Oke, makasih Aisyah untuk pertanyaan bagus nih ya. Jadi emang biasanya kita agak takut-takut gitu ya untuk memulai bisnis. Mungkin caranya adalah bisa bergaul atau masuk ke
dekat dengan orang-orang yang emang punya satu mindset dengan kita gitu ya. Jadi kalau emang Aisyah mau berbisnis, mungkin cari teman-temannya yang emang juga mau berbisnis. Kalau misalnya kita nongkrongnya sama orang-orang yang ingin bekerja, itu mungkin nanti obrolannya lain, satu ya. Kemudian juga biasanya bisnis kan awal-awal tuh agak gimana ya, belum tentu berhasil dan lain sebagainya. Sementara kalau kerja kan lebih udah inilah ya, maksudnya ya setiap bulan ada gajinya dan lain sebagainya. Kalau kita nongkrong di situ nanti bisa mengecilkan hati kita juga, misalnya kalau saat kita bisnisnya belum berhasil gitu ya. Jadi kalau bisa sih berada dalam lingkungan yang satu frekuensi, itu bisa menguatkan hati kita sih sebenarnya. Jadi pada awal-awal dulu juga saya waktu nyoba berbisnis gagal-gagal gitu ya. Seenggaknya saat saya sama teman-teman yang juga berbisnis, kita bisa saling ini sih ngobrol dan menguatkan gitu ya. Misalnya ya lagi gagal, bangkrut, terus kemudian ditinggal pacar gitu ya, kita sedih gitu ya misalnya gitu ya. Atau misalnya lagi bener-bener baru mulai bisnis, bikin restoran misalnya mimpinya tapi baru bisa bikin gerobakan dan akhirnya dia yang goreng dulu kecapean, beli ayamnya di pasar sendiri dan lain sebagainya, nangis lagi goreng ayam gitu kan. Itu juga sih dapat cerita dari teman-teman begitu. Tapi ya kita bisa nguatin sampai akhirnya teman saya juga punya restoran sekarang dan saya juga ada lah bisnis gitu ya. Jadi mungkin untuk melawan rasa takut itu coba untuk berada dalam lingkungan pertemanan yang satu frekuensi sama kita. Dan bagaimana untuk memulai bisnis dengan bekerja sama. Nah ini agak tricky sih ya. Emang paling enak bikin bisnis sama teman. Cuman nggak enaknya adalah kalau misalnya kita berantem, pertemanan kita juga ada resiko untuk berakhir juga tuh, gitu. Jadi, dari awal bener-bener dijelasin gitu ya, kadang-kadang kan orang bikin bisnis yang penting temen, tapi nggak jelasin tugasnya apa, akhirnya ya kita doang yang ngerjain, temennya ya bingung karena nggak tahu mau tugasnya apa, dan nggak jelas, hasilnya belum jelas juga, jadi akhirnya pergi, gitu ya, dan itu bisa ganggu, pertemanan kita gitu. Jadi sebaiknya kalau emang bener-bener pengen mulailah dengan tim yang kecil dulu, nggak usah langsung berlima misalnya gitu. Coba aja berdua kayak gitu ya. Dan berdua atau bertiga gitu maksimal. Berdua atau bertiga maksimal. Jadi tugasnya tuh bisa dialokasikan dengan lebih jelas. Misalnya siapa yang megang pemasarannya, siapa yang jadi CS-nya dan lain sebagainya. Jadi tugasnya jadi lebih jelas sih gitu. Jangan terlalu banyak dulu, nggak apa-apa. Bisa numpuk-numpukan gitu job desk-nya ya, karena emang kita ya mesti kerja keras dulu di awal-awal. Karena ya uangnya masih belum terlalu jelas juga di awal-awal. Seperti itu sih, mungkin Aisyah yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Kak Tinton. Gimana Kak Aisyah? Semoga menjawab pertanyaan yang tadi share ya sama Kak Tinton tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Robi, Mushab Robi R. Untuk Kak Febri nih. Selamat sore Kak, ingin bertanya bagaimana untuk mengatasi rasa pesimis diri dalam memulai bisnis Kak. Soalnya kadang kawan kita yang toksik. Terima kasih. Silakan Kak Febri. Baik, terima kasih Musab Robi. Ya, selamat sore juga. Sebenarnya simpel Musab Robi. Kalau kamu memang mau niat bisnis, ya kan, ya jangan pesimis. Orang yang memulai bisnis itu harus optimis, ya. Jadi berpikirnya begini, Anda harus berpikir optimis tapi tetap realistis. Artinya apa? Ya kan? Kalau ingin memulai bisnis, mulai dulu dari yang kecil. Jangan langsung besar. Nanti kalau langsung besar, ya kan? Nah, stresnya juga tambah banyak. Ya kan? Nah, jadi artinya apa? Supaya kamu bisa mulai optimis, ya kan? Nah, kawan toksis yang gak usah dipikirin. Yang mau mulai bisnis kamu kok. Ya kan? Yang mau mulai berbisnis itu kamu. Jadi jangan pernah dengerin omongan orang selama kamu ya kan yakin bahwa apa yang kamu lakukan itu benar, apa yang kamu lakukan itu positif, ya kan apa yang kamu lakukan itu tidak melanggar etika dan tidak melanggar hukum, ya kan? Jalankan. Gak usah mikir-mikir teman, kawan, segala macam. Artinya apa? Kawan yang mendukung ayo kita rangkul, kawan yang nggak mendukung ya sudah, diamkan saja. Gitu loh. Jadi tumbuhkan keyakinan dalam diri kamu, ya kan? Bahwa kamu ingin memulai sesuatu yang positif, memulai sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu dan lingkungan kamu, ya kan? Mulai dari hal yang kecil dulu,
pelan-pelan ya kan, nanti kan berkembang terus sustainable. Itu ya. Jadi jangan pernah pesimis. Kawan toksis, yang toksis tinggalkan aja. Kawan yang mau mendukung kita, kawan yang artinya di sini satu semangat dengan kita, ayo kita sama-sama untuk maju. Seperti itu ya. Jangan pernah artinya apa? Kita terpengaruh dengan orang lain. Kenapa? Hidup kamu yang menentukan. Itu aja prinsip dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Febri. Semoga bisa menjawab ya Kak Robi ya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari Kak Arum Surani ya, kepada Kak Tinton. Kak Tinton melihat perjalanan pribadi dari Kak Tinton tadi yang memulai usaha dari nol sampai dapat menyampai profit 40-90 juta per bulan. Lalu apakah hambatan yang Kak Tinton peroleh dan bagaimana cara atau tips dan trik Kak Tinton untuk mengatasinya? Terima kasih. Silakan Kak Tinton dijawab pertanyaan dari Kak Arumi. Oke, terima kasih Kak Yori dan Kak Arum. Terima kasih pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Mungkin saya pengen klarifikasi dulu ya. Jadi profitnya tuh bukan 40 sampai 90 juta, itu omsetnya. Jadi omset tuh keseluruhan total ini ya. Mungkin kalau 40 sampai 90 juta per bulan udah naik haji terus kali saya nih ya. Jadi itu 40 juta sampai 90 juta omsetnya, kalau profitnya masih belasan sih. Nah, jadi apa hambatan yang saya peroleh ya? Pertama hambatannya adalah dari diri saya sendiri, itu adalah sebenarnya saya cukup pemalu dan pendiam gitu ya. Jadi saya coba nyari bisnis yang meminimalkan kelemahan saya itu. Jadi saya nggak perlu tatap muka sama orang dan lain sebagainya. Jadi saya memilih media online gitu ya. Kemudian bisa komunikasi kalau nanya via teks dan lain sebagainya. Jadi saya nggak canggung gitu. Itu pertama. Jadi dulu sempat jualan-jualan yang konvensional gitu yang biasa dan nggak terlalu sukses. Jadi saya coba lihat nggak usah memaksakan diri untuk mengembangkan kelemahan saya. Jadi saya coba maksimalin kekuatan saya dan yang bisa meminimalin kelemahan saya. Terus kemudian hambatan lain adalah dari orang tua gitu ya. Pertama karena nggak setuju juga gitu ya awalnya untuk berwirausaha gitu ya, karena dia udah sekolahin kuliah gitu, ya kerjalah gitu, ngapain usaha-usaha gitu, nggak jelas gitu. Apalagi awal-awal juga nggak jelas lagi hasilnya. Jadi ya itu sih, meyakinkan orang-orang terdekat untuk akhirnya mendukung kita, dan itu sih saat itu kalian udah dapat ridhonya gitu ya, ridho orang tua kalian udah dapat tuh, insya Allah itu jadi lebih lancar sih ininya, apa namanya, jalannya gitu lebih lancar. Jadi emang awal-awalnya susah gitu ya, tapi akhirnya setelah banyak dialog gitu ya sama orang tua dan akhirnya dapetin ridhonya mereka, usahanya jadi jauh lebih berkembang. Entah gimana ya, tapi mungkin itu agak kurang akademis mungkin jawabannya, tapi ya begitulah realitanya gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah pertama, yakinin, lihat dulu kekuatan dan kelemahan kalian dan apa bisnis yang cocok gitu ya. Jadi kalau iklan dulu tuh Primbon cocoknya sama air atau apa gitu. Nih coba lihat dulu bisnisnya yang cocok apa gitu ya. Dan kemudian dapetin ridho dari orang tua dan pasangan, karena itu katanya dua sayap yang bisa ajak kita untuk terbang tinggi. Gitu. Kalau dapetin dua-duanya insya Allah bisa sih. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Kak Tinton. Ya, jawabannya cukup panjang ya. Semoga Kak Arumi merasa terpuaskan oleh Kak Tinton atas jawaban dari Kak, terpuaskan ya dari jawaban Kak Tinton tadi. Nah, namun di sini saya ingatkan sekali lagi, nanti ada satu sesi pertanyaan lagi akan saya bacakan ya, karena cukup banyak yang masuk ke kita, tapi nggak semua bisa kita jawab di sini. Dan ada satu challenge juga nanti dari Kak Tinton dan Kak Febri ya, nanti akan dibacakan setelah pertanyaan terakhir di sini ya, karena ada dua dari pembicara masing-masing. Dan akan mendapatkan hadiah OVO senilai 25.000 untuk teman-teman yang akan menjawab challenge dari Kak Tinton dan Kak Febri. Namun sebelum kita masuk ke challenge, saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir untuk Kak Febri ya, dari Kak Nita Ayu Amalia. Saya punya usaha bisnis makanan keripik tempe, dan di daerah lingkungan saya rata-rata memproduksi yang sama.
Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk memperkembangkan usaha makan keripik tempe yang saya produksi saat ini? Apakah perlu memperbarui kemasan atau lainnya? Dan kemudian bagaimana cara untuk mempromosikan lewat televisi yang bisa dilihat oleh banyak orang? Mungkin itu Kak Febri, bisa ini cukup banyak pertanyaan dari Kak Nita nih, ada agak bagaimananya cukup banyak ya. Mungkin Kak Tinton, mungkin Kak Febri, atau mungkin nanti setelah Kak Febri juga Kak Tinton boleh menambahkan sedikit. Silakan Kak Febri. Baik. Baik, terima kasih. Ini dari Kak Nita Ayu Amalia ya, Kak Nita. Jadi Kak Nita ini berada di dalam pasar yang homogen. Kalau kita bicara teori bisnisnya ini pasar yang homogen ini. Jadi ada pasar di mana di pasar tersebut ya kan, di lingkungan tersebut ya kan banyak pedagang ya kan, banyak produsen yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang sama. Jadi Kak Nita ini punya usaha bisnis keripik tempe, lalu di lingkungan tersebut rata-rata produksinya sama lah ya. Bagaimana cara untuk mengembangkan usaha makan keripik tempe ini? Saya punya pengalaman Kak Nita. Saya orang Lampung. Di Lampung itu ada usaha yang namanya keripik pisang, ya. Ada usaha namanya keripik pisang. Itu satu daerah, ya kan. Ada satu jalan di Kota Bandar Lampung itu sepanjang jalan itu semuanya itu usaha keripik pisang semua, ya kan. Jadi semuanya pertanyaannya sama, bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha, ya kan, keripik tempe atau keripik pisang yang diproduksi saat ini. Artinya begini, networking penting, jaringan, lalu kemudian lakukan inovasi, gitu loh, ya. Networking atau jaringan ini penting untuk apa? Jadi begini, Anda jual onsite, ya kan, jual di tempat, ya. Jadi kata kalau mau punya toko atau punya kios, ya kan, tetap jualan di situ. Tapi di sisi lain, ya kan, kamu juga harus memperluas jaringan. Misalnya kamu ya kan ngedrop ya kan, Mbak Nita nanti ngedrop ya kan ke warung-warung ya kan, ke toko-toko gitu kan, ke toko oleh-oleh begitu kan ya. Nah, itu ya. Jadi perlebar. Kita jangan hanya tergantung ya kan jual di kios kita saja, tapi perlebar jaringan. Nah, lalu kemudian gunakan media sosial ya. Lalu kita gunakan media sosial. Sekarang media sosial ini paling murah, Kak. Kalau misalnya pakai TV ya kan. Nah, itu kan modalnya besar. Iklan di televisi itu kan modalnya besar. Kalau Kanita Ayu Amalia misalnya punya modal yang cukup untuk artinya membayar slot iklan di televisi, itu oke. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya kan artinya modalnya terbatas dan brand kita memang artinya Kanita. Artinya gini Kak, kalau Anda sudah mulai masuk TV, itu kan televisi itu ditonton oleh ya kan seluruh Indonesia. Sudah sanggup belum kita untuk menyediakan produk itu artinya barang produk kita itu di seluruh Indonesia. Jadi jangan orang tahu produk kita, tonton produk kita, lihat iklan produk kita, dia tertarik tapi cari barangnya nggak ada. Artinya apa? Sama aja kita buang duit. Nggak usah sampai ke televisi lah. Kita lihat di sini media sosial. Iklankan produk keripik tempe Kak Nita tadi itu dia kan di media sosial. Tapi yang paling penting apa? Buat brand dulu, buat merek. Jadi pakai kemasan yang menarik, buat merek, ya kan daftarkan merek tersebut, ya kan. Nah, ya. Lalu kemudian apa? Promosikan lewat media sosial dulu, ya. Dari media sosial, lalu kemudian nanti kalau sudah berkembang, ya kan nanti gak apa-apa ke depan. Misalnya merek Kak Nita nanti sudah go global, sudah terkenal, sudah misalnya Kak Nita nanti sanggup untuk artinya mendistribusikan barang tersebut ke seluruh Indonesia, ya kan? Baru kita mulai pakai iklan televisi. Tapi di awal jangan. Kalau pakai iklan televisi terlalu mahal, ya kan? Terlalu mahal, ya. Lewat media sosial saja dulu. Dari saya cukup, ya kan? Mungkin Kak Tinton mau menambahkan, Kak, silakan. Saya cukup dulu mungkin untuk Oke. ya. Oke, terima kasih kepada Kak Febri. Mungkin juga saya akan menambahkan sedikit ya. Nggak mesti dari televisi sih ya. Mungkin sekarang kakak di sini kan anak muda semua, saya yakin ya. Sekarang lagi zamannya TikTok ya dan sosmed. Ya mungkin teman-teman Kak Dita bisa mempromosikan jualannya untuk di TikTok ya. Oke, kira-kira dari saya itu aja. Dan ini mohon maaf sekali nggak bisa semua saya akan saya akan bacakan dua pertanyaan cukup untuk kedua pembicara kita. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya saya akan masuk ke sesi challenge ya. Mungkin Kak Tinton sama Kak Febri udah siap untuk memberikan challenge-nya nih kepada teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin tidak bisa kita jawab di sini, pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, mungkin teman-teman bisa follow Instagram kita dan melemparkan pertanyaan di sana. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa baca dan kita akan berikan ke pembicara kita untuk dijawab sama mereka. Oke, silakan Kak Tinton dan Kak Febri atau siapapun yang mau memberikan challenge untuk dijawab oleh teman-teman semua di sini untuk mendapatkan OVO senilai 25.000. Dan jangan lupa teman-teman untuk absen ya. Silakan Kak Tinton. Oke, terima kasih. Jadi di lembar absen atau form absen, teman-teman ada di bagian bawah, nanti ada challenge. Judul challenge-nya modalin challenge. Jadi kita pengen tahu nih cara-cara kreatif dari teman-teman, mungkin ada ide gitu ya. Nanti juga kita bisa sharing di Instagram gitu, ide-ide teman-teman di story kita. Yang terbaik nanti dapat hadiah seperti yang kata Kayori sampaikan itu 25.000 OVO. Sayangnya biasanya banyak jawaban bagus nih, tapi nanti cuma bisa dipilih satu. Jangan baper ya teman-teman ya. Itu pasti bagus-bagus, tapi kita mesti milih satu kan. Dan ya mau nggak mau nanti terpilih berdasarkan apa namanya yang kita anggap terbaik untuk saat ini. Jadi saat ngisi form pendaftaran jangan lupa untuk ikutan ini biar nanti jawabannya juga bisa kita sharing di story kita di Instagram dan kita bisa interaksi dan ngobrol lebih lanjut lagi sih. Gitu aja sih. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa nanti baca challenge-nya yang ada di link link absen tadi ya. Oke, buatnya oke. Untuk teman-teman semua, mungkin sesi kita kali ini udah tibalah di penghujung acara ya, teman-teman semua. Kepada kedua pembicara kita yang super duper luar biasa ini, Kak Tinton dan Kak Febri, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas sharing ilmunya sore hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan hal-hal baik dari mereka berdua, dan bahkan mungkin kita bertiga ya. Buang yang jeleknya, ambil yang baiknya. Untuk teman-teman semua, kita masuk ke sesi foto bersama. Mungkin di sini kesempatan buat teman-teman semua say hi dan menyalakan videonya karena kita akan melakukan foto bersama. Kalau misalnya tidak keberatan, teman-teman bisa buka videonya karena mungkin kakak pembicara kita juga mau lihat teman-teman yang luar biasa di sini yang udah melemparkan pertanyaan yang mungkin kita nggak sempat jawab. Oke, sepertinya ada banyak yang buka. Oke. Nanti akan ada 5 slide di sini ya. Nanti akan saya bilang untuk slide pertama kita akan kasih senyum terbaik kita untuk Kak Tinton dan Kak Febri yang telah memberikan materi kita sore hari ini. Oke, udah siap semua ya. Untuk slide pertama, berikan senyum terbaiknya untuk Kak Tinton dan Kak Febri. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir ya, kelima. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita, Kak Tinton dan Kak Febri. Jangan lupa follow Instagram kita di @slaa.academy dan subscribe YouTube kita di SLA Academy. Ya. Semoga teman-teman semua kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Jangan lupa teman-teman lihat feed Instagram kita dan story kita. Dan teman-teman semua di sini, kalau misalnya tadi ada yang screenshot kegiatan kita hari ini dan bisa di-share di story teman-teman semua, nanti kita akan add to story untuk sebagai perkenalan kita sore hari ini. Terima kasih semuanya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu.